Seorang tukang sayur sederhana, setiap hari mendorong gerobaknya dengan senyum tulus. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, ia menyimpan rasa kagum pada seorang dokter cantik. Akankah cinta tulusnya diterima, atau justru berakhir dengan penghinaan yang menyakitkan? Sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna yang menyentuh hati. Karena setiap cerita bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga pengingat, bagaimana kita seharusnya memperlakukan sesama manusia. Setiap pagi buta, sebelum matahari benar-benar menampakkan sinarnya, Raka sudah bangun dari tidurnya. Dengan tubuh yang sederhana dan pakaian lusuh yang selalu sama, ia menyiapkan gerobak sayurnya. Tangan kasarnya dengan sabar menyusun tomat, cabai, kangkung, hingga bawang merah ke dalam wadah-wadah kecil yang sudah ia rapikan semalam. Suara roda gerobak berdecit pelan saat ia mulai mendorongnya keluar gang sempit. Meski tubuhnya kerap letih, wajahnya tak pernah kehilangan senyum ramah. Setiap kali ia menyapa tetangga atau pelanggan, suaranya selalu hangat. "Sayur segar, Bu, ayo mampir, murah meriah." Begitu teriakan khasnya di pagi hari. Anak-anak kecil sering mengejarnya sambil tertawa riang, meminta selembar daun pisang atau cabai rawit gratis. Raka tak pernah pelit. Ia justru senang berbagi meski dirinya sendiri hidup pas-pasan. Namun, di balik keramahan dan kesederhanaannya, ada satu rahasia yang hanya ia simpan dalam hati. Rasa kagumnya kepada seorang wanita bernama Dr. Alia. Dr. Alia adalah dokter muda yang baru beberapa bulan membuka klinik dekat pasar. Cantik, cerdas, dan selalu tampil anggun dengan jas putihnya. Senyumnya mampu membuat pasien yang sakit merasa tenang. Raka seringkali berhenti sejenak di depan klinik itu, pura-pura merapikan sayurnya, hanya untuk melihat Alia keluar menyambut pasien. Dalam diam, hatinya bergetar. Ia tahu batas dirinya, seorang tukang sayur yang hanya bisa mendorong gerobak setiap hari. Tapi setiap kali melihat wajah Alia, ada secercah harapan kecil yang tumbuh. "Ah, mana mungkin dokter secantik itu memperhatikan tukang sayur sepertiku," bisik Raka dalam hati. Meski begitu, setiap kali ia mengantar pesanan sayur untuk klinik, Raka selalu berusaha tampil sopan dan rapi, walau baju kerjanya hanya itu-itu saja. Ia ingin setidaknya terlihat pantas berada di hadapan Alia, walau sekadar sebagai penjual sayur. Hari-harinya sederhana, penuh peluh dan keringat. Tapi setiap senyum Alia yang ia lihat dari kejauhan selalu menjadi alasan baginya untuk terus semangat menjalani hidup. Hari itu, seperti biasa, Raka mendorong gerobaknya menuju klinik. Pesanan sayur dari klinik memang rutin ia antar setiap pagi. Wortel segar, bayam, tomat, dan kentang untuk kebutuhan dapur kecil klinik. Namun bagi Raka, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah momen yang paling ia tunggu-tunggu setiap hari. Saat tiba di halaman klinik, Raka meletakkan keranjang sayurnya di dapur belakang. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, seolah tubuhnya tahu bahwa sebentar lagi ia akan bertemu dengan sosok yang diam-diam membuat hari-harinya berbunga. Dan benar saja, dari pintu ruang periksa, muncul Dr. Alia. Rambutnya yang hitam berkilau diikat rapi, jas putihnya tampak bersih, wajahnya selalu terlihat lembut dan menenangkan. Setiap kali berbicara kepada pasien, suaranya terdengar ramah dan sabar. Raka tak bisa mengalihkan pandangan. Ia berdiri sedikit lebih lama dari seharusnya, seolah menunggu alasan untuk tetap di sana. Dari kejauhan ia memperhatikan bagaimana Alia menyapa pasien lansia, menepuk lembut bahu seorang anak kecil yang menangis, atau tersenyum kepada seorang ibu hamil yang gugup. Di mata Raka, Alia bukan hanya cantik secara rupa, ia cantik secara hati. Dan disitulah rasa kagumnya tumbuh semakin besar. Dalam perjalanan pulang, Raka selalu larut dalam lamunannya. "Seandainya aku punya keberanian lebih, seandainya aku bisa jadi seseorang yang pantas di sisinya," gumamnya pelan. Malam-malamnya kini dipenuhi doa. Dalam sujudnya, ia memohon kepada Tuhan agar diberi jalan, agar suatu hari bisa menjadi lelaki yang tidak hanya bisa mengagumi Alia dari kejauhan, tapi juga melindunginya, menjaganya, dan membuatnya bahagia.
Namun di balik doa itu, ada rasa takut yang menghantui. Apakah aku terlalu mimpi tinggi? Apakah aku hanya sedang berhayal? Raka menghela napas panjang. Meski begitu, harapan kecil itu terus ia jaga. Bagi Raka, rasa cintanya kepada Alia adalah bahan bakar untuk tetap bekerja keras setiap hari. Hari itu langit berwarna jingga. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya senja yang indah. Tapi di dada Raka, ada sesuatu yang jauh lebih bergejolak daripada warna langit. Keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah berbulan-bulan memendam rasa, malam sebelumnya ia menatap tabungan kecilnya. Uang yang ia sisihkan dari hasil berjualan sayur setiap hari, meski sedikit, akhirnya cukup untuk membeli sebuah cincin perak sederhana. Tidak mewah, tapi bagi Raka itu adalah simbol ketulusan hatinya. Pagi itu ia berangkat lebih awal ke pasar, menjual sayurnya dengan semangat berbeda. Di wajahnya ada ketegangan sekaligus keyakinan. Sore ini, aku akan mengatakan semuanya, batinnya. Siang harinya, ia mendatangi toko perhiasan kecil di dekat alun-alun. Dengan hati-hati ia memilih cincin. Yang ini saja, Pak, ucapnya sambil menunjuk cincin dengan desain paling sederhana. Penjual tersenyum. Untuk lamarannya, wajah Raka memerah, ia hanya mengangguk pelan. Sepanjang perjalanan pulang, ia menggenggam kotak cincin itu erat. Setiap langkah terasa berat, seakan dunia menatapnya. Tapi ia menguatkan hati. Menjelang sore, Raka berdiri lama di depan kaca kecil di rumah kontrakannya. Ia menyisir rambutnya, merapikan baju kerjanya yang paling bersih, meski sudah sedikit pudar warnanya. Setidaknya aku terlihat pantas, gumamnya pelan. Ketika matahari hampir tenggelam, Raka mendorong gerobaknya menuju klinik. Tapi kali ini bukan untuk mengantar sayur. Jantungnya berdegup semakin cepat, telapak tangannya basah oleh keringat. Saat tiba di depan klinik, ia menarik napas panjang. Ini saatnya, bisiknya pada diri sendiri. Ia melihat beberapa perawat dan pasien duduk di ruang tunggu. Raka melangkah perlahan, namun matanya mencari sosok yang ia tuju. Dan ketika Dokter Alia keluar dari ruang periksa, senyumnya seolah membuat dunia berhenti sesaat. Raka langsung berlutut di hadapan semua orang, membuka kotak kecil berisi cincin. Dokter Alia, suara Raka bergetar. Saya mungkin hanya seorang tukang sayur. Tapi saya mencintai Anda dengan tulus. Maukah Anda menerima saya, menjadi suami Anda? Ruangan itu seketika hening. Semua mata tertuju pada Raka yang berlutut. Di dadanya, jantung Raka berdetak tak karuan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya. Entah menjadi bahagia, atau hancur berkeping-keping. Ruangan itu mendadak hening, seolah semua suara terhenti. Hanya terdengar detak jam dinding yang menggema. Raka masih berlutut dengan tangan gemetar, memegang kotak cincin yang terbuka. Tatapan matanya penuh harapan, walau wajahnya memerah menahan gugup. Dokter Alia menatap Raka dengan mata membesar. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan, namun kemudian berubah menjadi dingin. Raka, apa kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Suaranya tegas, namun terdengar sedikit meninggi. Raka menelan ludah, mencoba menenangkan suaranya. Saya sadar, Dok. Saya hanya ingin jujur dengan perasaan saya. Saya mencintai Anda, dan saya ingin menjaga Anda seumur hidup saya. Hening kembali menyelimuti. Namun tak lama, terdengar bisik-bisik dari beberapa perawat yang menyaksikan. Dia serius? Bisik salah satu perawat sambil menahan tawa. Lihat, dia cuma tukang sayur berani-beraninya melamar dokter. Sahut yang lain dengan nada mengejek. Alia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara dingin, kali ini cukup keras sehingga semua bisa mendengar. Raka, aku menghargai ketulusanmu, tapi aku tidak bisa menerima lamaranmu. Kamu hanya seorang tukang sayur. Hidup kita terlalu berbeda. Aku seorang dokter. Kamu mengerti kan? Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hati Raka. Cincin di tangannya bergetar. Namun sebelum ia sempat menjawab,
Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Hahaha, lihat dia. Berlutut kayak pahlawan film, padahal cuma jualan sayur. Ujar salah seorang pasien sambil menunjuk ke arahnya. Perawat lain menutupi mulutnya sambil tertawa. Raka menunduk. Dadanya sesak. Ia tak pernah merasa sekecil ini sepanjang hidupnya. Ia hanya ingin mencintai dengan tulus, tapi malah dijadikan bahan tertawaan. Alia menatapnya sebentar, lalu melangkah pergi meninggalkan Raka yang masih berlutut. Maafkan aku, Raka. Tolong jangan lakukan ini lagi, katanya singkat sebelum masuk kembali ke ruang periksa. Kini semua mata tertuju pada Raka. Beberapa orang masih tersenyum sinis. Dengan perlahan, Raka menutup kotak cincinnya. Ia berdiri, menarik napas panjang, dan menatap sekeliling. Meski hatinya hancur, ia tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memaksakan senyum tipis, lalu melangkah keluar dari klinik dengan langkah berat. Di luar, langit yang tadinya indah kini tampak kelabu. Seolah ikut merasakan sakit hatinya. Saat berjalan pulang, kotak cincin itu ia genggam erat. Air matanya jatuh satu persatu, namun segera ia hapus dengan punggung tangannya. Aku hanya ingin mencintai dengan cara yang benar. Kenapa rasanya sesakit ini? Bisiknya lirih. Langkah Raka terhenti ketika ia mendengar suara bisikan yang jelas-jelas ditujukan padanya. Dasar mimpi terlalu tinggi. Lihat dirimu, kotor, bau sayur. Bisikan itu diiringi tawa kecil yang sengaja dibiarkan terdengar. Hatinya terasa diremas. Ia tidak marah, tapi dadanya sesak. Telinganya panas mendengar ejekan itu. Beberapa pasien ikut tertawa pelan, ada pula yang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Ya ampun, dia serius tadi, celetuk seorang pasien. Kalau mau melamar dokter, ya jangan berlutut pakai baju bau sayur lah. Sahut yang lain sambil cekikikan. Perawat yang lain ikut tersenyum sinis. Cincin segitu? Harganya paling cuma ratusan ribu. Mana mungkin dokter mau? Setiap kata terasa seperti duri yang menusuk dada Raka. Ia menggenggam kotak cincin erat-erat di tangannya. Jari-jarinya sampai memutih menahan emosi. Namun Raka tetap menunduk, mencoba menahan air mata. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memaksa bibirnya melengkung, tersenyum pahit seolah berkata pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa, Rak, kau sudah berani mencoba. Dengan langkah perlahan, ia berdiri tegak. Matanya tidak berani menatap siapapun. Ia tahu jika ia berbicara, suaranya mungkin akan pecah. Suasana klinik masih dipenuhi bisik-bisik dan tawa kecil saat Raka keluar dari pintu. Gerobak sayurnya menunggu di luar, seakan menjadi satu-satunya teman yang mengerti dirinya. Ia mendorong gerobak itu perlahan, melewati beberapa orang di sekitar pasar yang menatapnya heran. Beberapa bahkan sudah mendengar kejadian tadi dan berbisik-bisik, membuat Raka semakin ingin cepat pergi dari tempat itu. Di tikungan jalan, Raka berhenti sejenak. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh deras. Kenapa ya? Orang hanya melihat aku dari gerobak ini? Kenapa mereka tidak bisa lihat hatiku? Gumamnya dengan suara parau. Ia duduk di pinggir jalan sebentar, menatap kotak cincin itu. Senja sudah berubah menjadi malam. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menambah kesepian yang ia rasakan. Setelah beberapa menit, ia menghapus air matanya. Wajahnya kini terlihat lebih tenang. Aku harus kuat, katanya lirih. Hidupku bukan berhenti hanya karena mereka menertawakanku. Dengan tekad yang perlahan kembali terkumpul, ia mendorong gerobaknya pulang. Tapi jauh di dalam hatinya, luka itu membekas. Luka yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, suasana kontrakan Raka sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela, dan dengung lampu neon tua yang berkedip pelan. Raka duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding. Pikirannya masih memutar kejadian siang tadi di klinik. Ucapan Alia yang dingin, tawa para perawat, bisik-bisik orang sekitar, semuanya berputar di kepalanya. Ia mengepalkan tangan, menahan emosi yang belum tuntas. Namun perlahan, ekspresi wajahnya berubah.
Dari yang penuh luka menjadi dingin dan serius. Dengan langkah tenang, Raka berdiri lalu menuju sudut ruangan. Ia menarik sebuah koper besi besar yang selama ini tersimpan di bawah ranjang. Koper itu berdebu, tapi kunci pengamannya masih berkilau. Klik, klik. Koper itu terbuka. Di dalamnya, bukan pakaian lusuh atau tabungan kecil, tapi seragam militer lengkap dengan tanda pangkat bintang 2, pistol yang terawat rapi, serta berkas-berkas rahasia bertanda, sangat penting. Wajah Raka kini berbeda. Senyum ramahnya hilang, berganti dengan tatapan tajam seorang pemimpin. Ia mengangkat seragam itu perlahan, menatapnya dalam-dalam. Sudah cukup aku jadi bahan tertawaan, gumamnya pelan. Tapi misi ini belum selesai. Aku tidak bisa terganggu oleh hal ini. Ia lalu mengambil sebuah peta kota yang disimpan di bawah koper. Beberapa titik merah sudah ia tandai, termasuk lokasi sebuah gudang yang mencurigakan. Ya, Raka bukan sekadar tukang sayur. Ia adalah Mayor Jenderal Raka Pradipta, salah satu komandan TNI yang ditugaskan untuk memimpin operasi rahasia mengungkap jaringan penyelundupan obat ilegal yang telah merugikan banyak warga. Gerobak sayur dan pakaian lusuh hanyalah penyamaran. Dengan itu, ia bisa bebas keluar masuk gang sempit, mengamati aktivitas para pelaku tanpa dicurigai. Raka kemudian duduk di lantai, membuka sebuah laptop kecil yang terkunci sandi. Ia mengetik laporan singkat. Laporan malam, operasi obat ilegal. Posisi target semakin jelas. Gudang di sisi timur kota akan digerebek minggu depan. Semua personel bersiap. Setelah mengetik, ia menghela napas panjang. Di dalam hatinya, masih ada luka yang mengganjal. Wajah Alia kembali muncul dalam pikirannya. Aku tidak marah padamu, Alia, bisiknya lirih. Tapi aku akan buktikan bahwa nilai seorang lelaki tidak hanya dilihat dari baju yang ia pakai atau pekerjaan yang ia jalani. Raka menutup koper itu rapat-rapat. Malam semakin larut, namun sorot matanya tidak lagi redup. Ada api semangat yang baru menyala. Besok, ia akan tetap berjualan sayur seperti biasa. Tapi ia tahu, waktunya untuk membuka kedok dan menyelesaikan misi semakin dekat. Beberapa hari kemudian, suasana kota mendadak mencekam. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Di sebuah markas kecil yang tersembunyi, Raka berdiri tegap mengenakan seragam militernya. Pangkat bintang 2 di pundaknya berkilau terkena cahaya lampu. Wajahnya serius, berbeda jauh dari sosok tukang sayur yang biasa dilihat orang. Di sekelilingnya, puluhan pasukan TNI dan polisi bersenjata lengkap sudah bersiap. Mereka menerima arahan terakhir dari Raka. Malam ini, kita tuntaskan semuanya. Pastikan tidak ada celah bagi mereka untuk kabur. Ingat, target utama adalah menangkap otak penyelundupan hidup-hidup, ucap Raka dengan suara tegas. Siap, Jenderal, jawab seluruh pasukan serentak. Dengan kendaraan taktis dan senjata lengkap, rombongan itu bergerak menuju lokasi, sebuah gudang besar di pinggiran kota yang selama ini diduga menjadi pusat distribusi obat ilegal. Begitu sampai, operasi dimulai. Semua unit, posisi, perintah Raka melalui radio. Dentuman pintu digebrak. Bersihkan lokasi, teriak salah satu komandan lapangan. Para pelaku yang sedang memindahkan kardus-kardus obat ilegal panik dan berusaha kabur, namun pasukan sudah mengepung dari segala arah. Terdengar teriakan, suara tembakan peringatan, dan bentakan komando. Raka sendiri masuk ke gudang, berjalan mantap dengan rompi pelindung. Sorot matanya tajam saat ia melihat tumpukan obat ilegal yang jumlahnya luar biasa banyak. Ini, sumber penderitaan warga kota selama ini, gumamnya. Di pojok gudang, salah satu pelaku mencoba melawan dengan senjata api. Tapi Raka bergerak cepat, menjatuhkannya dengan satu tendangan keras, lalu menahannya di lantai. Jangan coba-coba melawan hukum, bentaknya. Setelah 30 menit operasi berlangsung, semua pelaku berhasil ditangkap. Truk-truk berisi obat ilegal disita. Lokasi dipasangi garis polisi. Tak lama kemudian, media berdatangan. Wartawan memotret dan menyorot kamera ke arah Raka yang berdiri gagah di depan gudang,
memberi keterangan pers. Operasi ini adalah hasil kerjasama TNI, Polri, dan masyarakat. Kami akan pastikan para pelaku dihukum seberat-beratnya, kata Raka tegas. Foto Raka dengan seragam jenderal dan latar belakang tumpukan obat ilegal yang disita tersebar di berita malam itu. Nama, Mayor Jenderal Raka Pradipta, menjadi trending di televisi, koran, hingga media sosial. Orang-orang yang selama ini hanya mengenal Raka sebagai tukang sayur, terkejut luar biasa. Mereka tak menyangka bahwa lelaki sederhana yang setiap hari mendorong gerobak sayur ternyata seorang pemimpin pasukan elit yang berjasa besar menyelamatkan kota. Dan kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Alia. Keesokan paginya, kota seperti sedang membicarakan satu hal yang sama. Di televisi, di ponsel, di media sosial, semua memberitakan keberhasilan operasi besar penggerbekan obat ilegal. Namun yang paling mencuri perhatian adalah sosok jenderal muda yang memimpin operasi tersebut. Mayor Jenderal Raka Pradipta, komandan lapangan yang memimpin operasi penangkapan sindikat obat ilegal, suara pembawa berita terdengar di layar televisi. Foto Raka tampil memenuhi layar, berdiri gagah dengan seragam lengkap, wajahnya tegas dan berwibawa. Berita itu pun sampai ke klinik tempat Alia bekerja. Suasana klinik yang biasanya riuh mendadak hening ketika salah satu perawat membuka berita di ponselnya dan memekik pelan. Itu kan, Raka? Semua mata langsung tertuju pada layar ponsel. Alia yang baru keluar dari ruang periksa mendekat, penasaran. Dan ketika ia melihat foto itu, napasnya tercekat. Itu benar-benar dia, gumam Alia dengan suara nyaris tak terdengar. Para perawat yang dulu menertawakan Raka terdiam, saling berpandangan dengan wajah pucat. Jadi selama ini, tukang sayur itu, seorang jenderal, bisik salah satunya. Ya Tuhan, kita selama ini menghina seorang perwira tinggi, sahut yang lain dengan wajah panik. Alia memegang dadanya, merasa seolah dunia berhenti berputar. Ingatannya kembali ke momen beberapa hari lalu, ketika Raka berlutut dengan cincin kecil di tangannya. Kata-katanya sendiri terngiang jelas di telinganya. Maaf, kamu cuma tukang sayur. Aku tidak mungkin menerima lamaranmu. Wajahnya memanas, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Aku sudah mempermalukannya di depan semua orang, bisiknya. Para pasien yang dulu ikut menertawakan Raka kini bergumam tak percaya. Dia ternyata pahlawan, kita salah menilainya. Ya ampun, kita ini kejam sekali. Klinik mendadak dipenuhi suasana serba canggung. Tak ada yang berani tertawa hari itu. Semua merasa bersalah. Alia masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Ia duduk di kursi, wajahnya pucat. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku bukan hanya menolak lamaran seorang lelaki baik, aku juga menghancurkan hatinya. Di meja kerjanya, ia menatap layar ponselnya yang menampilkan berita Raka memberi pernyataan pers. Sosok itu kini tampak begitu berbeda, berwibawa, berani, dan berkelas. Bukan lagi tukang sayur yang ia remehkan. Di hatinya, mulai tumbuh penyesalan yang semakin menyesakkan dada. Siang itu, langit terasa berat bagi Alia. Ia berdiri di depan gerbang markas TNI dengan tangan gemetar. Di dadanya, jantung berdegup begitu kencang. Sebelum masuk, ia sempat ragu. Haruskah aku benar-benar menemuinya? Setelah semua yang aku katakan padanya, apakah dia masih mau melihat wajahku? Namun akhirnya ia menarik napas panjang dan melangkah masuk. Seorang prajurit mengantarnya menuju ruangan komandan. Di dalam ruangan, Raka berdiri di depan meja, mengenakan seragam lengkap dengan pangkat bintang 2 di bahunya. Ia sedang memeriksa berkas laporan operasi lanjutan. Ketika pintu diketuk dan Alia masuk, suasana mendadak hening. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya dingin, namun terkendali. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, hanya ketenangan yang justru membuat suasana semakin menegangkan. Alia menelan ludah. Wajahnya pucat. Raka, suaranya pelan, hampir bergetar. Aku datang untuk meminta maaf.
Aku salah menilaimu. Aku seharusnya tidak berkata seperti itu padamu di depan banyak orang. Raka menatapnya lama, hingga Alia merasa semakin kecil. Alia, ucap Raka dengan suara rendah tapi mantap, kamu tidak perlu minta maaf hanya karena aku seorang jenderal. Kalau kamu menolakku karena memang tidak mencintaiku, itu hakmu. Aku bisa menerima itu. Tapi kata-katamu hari itu. Raka berhenti sejenak, lalu menarik napas. Kata-kata itu menancap dalam di hati. Bukan hanya karena kamu menolak, tapi karena kamu meremehkan siapa aku hanya dari baju yang kupakai. Alia menunduk, air mata mulai mengalir. Aku menyesal, Raka. Aku tidak mengenalmu dengan baik. Aku hanya melihatmu dari luarmu. Dan itu salah. Raka berjalan mendekat, berdiri tepat di hadapan Alia. Aku sudah terbiasa diremehkan, Alia. Tapi kamu, orang yang paling ingin aku hargai. Itu sebabnya rasanya lebih sakit. Alia menangis, bahunya bergetar. Aku ingin memperbaiki semuanya, jika kamu mau memberi aku kesempatan. Raka diam lama. Matanya sejenak melunak, tapi luka yang ia rasakan belum benar-benar hilang. Aku tidak bisa langsung melupakan semuanya, Alia. Tapi, aku menghargai keberanianmu datang ke sini. Itu setidaknya menunjukkan kamu sungguh-sungguh menyesal. Alia mengangguk cepat, mencoba menahan tangisnya. Raka kemudian menoleh ke jendela, menatap halaman markas yang ramai oleh para prajurit. Mungkin kita butuh waktu. Aku juga butuh waktu. Untuk memaafkanmu sepenuhnya, dan untuk memastikan hatiku siap lagi. Alia menghapus air matanya, kemudian mengangguk pelan. Aku akan menunggu, selama yang kamu butuhkan. Raka hanya mengangguk tipis. Pertemuan itu berakhir dalam suasana hening, namun di hati Alia ada sedikit harapan, walau tipis, bahwa mungkin suatu hari ia bisa menebus kesalahannya. Malam itu, Alia duduk sendirian di kamarnya. Hanya lampu meja yang menyala redup, memberi bayangan samar di dinding. Air matanya terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Mengapa aku begitu kejam padanya? Mengapa aku berkata seperti itu? Padahal dia hanya datang membawa cinta tulus. Ia teringat jelas momen saat Raka berlutut dengan cincin kecil di tangannya. Semua orang menertawakan, dan ia justru menjadi orang pertama yang mengucapkan kata-kata paling menyakitkan. Alia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah, aku benar-benar sudah menghancurkan hati orang yang tulus menyayangiku. Keesokan harinya di klinik, suasana masih terasa berat. Para perawat yang dulu ikut menertawakan Raka kini tak berani menatap Alia. Mereka pun merasa bersalah. Salah satu perawat akhirnya memberanikan diri berkata, "Dokter, kami juga mau minta maaf. Kami terlalu ikut-ikutan menertawakan Pak Raka. Kami tidak tahu kalau dia, bahkan kalaupun dia benar-benar tukang sayur biasa, kami tetap tidak seharusnya mempermalukannya." Alia menatap mereka dengan mata sembab, kemudian mengangguk pelan. "Kalian benar. Aku pun salah besar. Kita menilai seseorang hanya dari pakaiannya, bukan dari hatinya." Para perawat terdiam. Mereka semua merasakan penyesalan yang sama. Malam itu Alia kembali menatap layar ponselnya. Berita tentang Raka semakin ramai. Banyak orang memujinya sebagai pahlawan. Banyak yang kagum pada kerendahan hatinya yang rela menyamar demi rakyat kecil. Hati Alia terasa semakin sakit. Dia bukan hanya lebih mulia dariku, dia jauh lebih baik dari yang pernah aku bayangkan. Tapi aku sudah merusak semuanya dengan kata-kataku sendiri. Alia kemudian mulai menulis surat permintaan maaf. Kata demi kata ia susun dengan hati-hati, berharap suatu hari Raka mau membaca dan memaafkannya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar. Bahkan sekalipun Raka memaafkan, belum tentu ia akan menerima Alia kembali. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka di markas, Raka akhirnya mengundang Alia untuk bertemu lagi. Kali ini bukan di kantor militer yang tegang, melainkan di sebuah taman kota yang tenang dan sejuk. Alia datang dengan hati yang berdebar. Ia mengenakan pakaian sederhana,
tanpa make-up berlebihan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak lagi memikirkan penampilan luar. Raka sudah menunggu di sebuah bangku taman. Kali ini ia tidak mengenakan seragam, hanya kemeja putih sederhana. Wajahnya terlihat lebih santai, tapi tetap berwibawa. "Alia," ucapnya pelan saat ia tiba. Alia menunduk sedikit. "Terima kasih, sudah mau bertemu lagi denganku, Raka." Raka menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Aku tidak pernah menyimpan dendam padamu, Alia. Aku hanya kecewa. Tapi sekarang aku tahu, kamu sungguh-sungguh menyesal." Alia menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Aku benar-benar menyesal. Dan aku sudah belajar dari semua ini, Raka. Aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi menilai orang dari penampilan atau status mereka. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik." Raka mengangguk pelan, lalu menatap langit sore yang mulai berwarna keemasan. "Kesempatan kedua itu tidak selalu datang, Alia. Tapi aku ingin kita memulai dari awal. Bukan sebagai tukang sayur dan dokter. Bukan sebagai jenderal dan wanita yang menolak lamaran. Tapi sebagai dua orang yang ingin saling mengenal dengan jujur." Air mata bahagia jatuh di pipi Alia. Ia menutup mulutnya, menahan isak haru. "Terima kasih, Raka. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Raka tersenyum hangat untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. "Maka mari kita kenal satu sama lain lagi. Dari awal. Siapa tahu, takdir memang memberi kita jalan untuk bersama." Alia mengangguk dengan senyum penuh harapan. Hatinya terasa lebih ringan, seolah beban penyesalan yang menindihnya selama ini perlahan terangkat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Raka dan Alia duduk berdampingan, berbicara tentang banyak hal, tentang masa kecil, mimpi, bahkan hal-hal kecil yang dulu tak pernah mereka bagi. Hari itu, mereka berdua tidak hanya mendapat kesempatan kedua untuk hubungan mereka, tapi juga kesempatan kedua untuk menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan mereka di taman. Hubungan Raka dan Alia semakin dekat. Mereka saling mengenal lebih dalam, bukan lagi dari penampilan atau status, tetapi dari hati. Dan pada suatu sore yang indah, di bawah langit senja yang keemasan, Raka kembali berlutut di hadapan Alia. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada tawa ejekan, tidak ada tatapan meremehkan. Hanya ada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat yang menatap dengan senyum haru. Raka membuka kotak cincin baru yang jauh lebih indah dari sebelumnya, lalu berkata dengan suara mantap, "Alia, kali ini aku melamarmu bukan sebagai tukang sayur yang kamu kenal dulu, tapi sebagai pria yang mencintaimu dengan seluruh hati. Apakah kamu bersedia menjadi pendampingku, bukan hanya di masa senang, tapi juga di masa sulit?" Air mata Alia langsung jatuh. Ia mengangguk cepat sambil tersenyum. "Ya, Raka. Aku bersedia. Kali ini, aku akan menjaga hatimu sebaik-baiknya." Sorak bahagia terdengar dari semua yang hadir. Beberapa minggu kemudian, pernikahan mereka digelar. Upacara berlangsung sederhana, sesuai keinginan Raka. Tidak ada pesta mewah, hanya suasana hangat dengan dekorasi alami, musik lembut, dan doa dari keluarga serta sahabat. Yang membuat momen itu semakin bermakna adalah kehadiran orang-orang yang dulu menertawakan Raka di klinik. Kini mereka hadir dengan wajah malu-malu namun ikut berbahagia. Bahkan perawat yang dulu paling keras mengejek datang menghampiri Raka sebelum acara dimulai. "Pak Raka, saya sungguh minta maaf atas sikap saya waktu itu," katanya dengan suara bergetar. Raka hanya tersenyum bijak dan menjabat tangannya. "Saya sudah memaafkan sejak lama. Kita semua belajar dari kesalahan." Suasana haru menyelimuti seluruh acara. Saat prosesi ijab kabul selesai, Alia menangis bahagia di pelukan ibunya. Raka menggenggam tangannya erat, seolah berjanji akan selalu menjaganya. Di akhir acara, Raka berdiri di depan semua tamu dan berkata, "Cinta sejati bukan soal harta atau jabatan. Bukan juga soal penampilan. Cinta sejati adalah tentang menerima seseorang apa adanya dan tumbuh bersama."
Semoga pernikahan kami bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang punya cerita yang tidak kita ketahui. Semua tamu bertepuk tangan. Hari itu menjadi awal kehidupan baru bagi Raka dan Alia. Sebuah kehidupan yang mereka jalani dengan cinta yang lebih matang, penuh rasa syukur, dan saling menghargai. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka tidak selalu mudah, tapi mereka siap melewatinya bersama. Dan sejak hari itu, Raka tidak lagi dikenal hanya sebagai jenderal yang gagah atau tukang sayur sederhana. Ia dikenal sebagai pria yang mengajarkan banyak orang arti rendah hati dan ketulusan cinta. Dari seorang tukang sayur yang diremehkan, hingga seorang jenderal yang dihormati. Raka mengajarkan kita bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Di balik kesederhanaan, bisa jadi tersimpan hati yang paling mulia. Dan Alia, ia belajar bahwa cinta sejati bukan soal status atau harta, tapi tentang ketulusan dan rasa saling menghargai. Hari ini mereka hidup bahagia, saling mendukung, dan menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kesempatan kedua itu nyata bagi mereka yang sungguh-sungguh berubah. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kamu terinspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang belajar dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya.